pemerintah tidak hadir di situasi bencana yang terjadi di Sumatera. Ya, itu tadi adalah pernyataan dari banyak pihak, dari masyarakat, dari siapapun di Indonesia ini, banyak yang mengeluarkan pernyataan atau pendapat bahwa pemerintah tidak pernah hadir di dalam kondisi, dalam situasi bencana di Sumatera sana. Padahal kalau kita lihat video-video media-media yang memang meliput seperti medianya Najwa Shihab yaitu Narasi, terus ada media dari Ferry Irwandi, ada beberapa influencer juga yang datang ke sana seperti sebenarnya pemerintah hadir gitu. Balik lagi disclaimer dulu, ini adalah pendapat dan opini gue secara pribadi ya. Karena kalau dibilang sama kebanyakan orang atau kebanyakan masyarakat bahwa pemerintah kita, pemerintah Indonesia kita tidak hadir di dalam situasi dan kondisi bencana yang terjadi di Sumatera sana, gue agak kurang setuju atau kurang sependapat. Karena kalau kita lihat, ada beberapa pihak dari pemerintah seperti pihak TNI, pihak Polri, bahkan ada beberapa pihak dari Pemda setempat juga ikut membantu dan segala macamnya. Itu juga harus tetap kita apresiasi gitu loh. Karena kalau kita pernyataannya adalah pemerintah Indonesia tidak pernah hadir di dalam situasi ataupun kondisi yang terjadi di Sumatera sana, yang mana bencana yang sudah kita lihat sangat-sangat besar sekali dampaknya ya bagi masyarakat yang ada di Sumatera, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, lagi-lagi tidak luput dari bantuan atau keikutsertaannya dari pihak TNI, pihak Polri, bahkan pihak Pemda setempat sana. Beberapa kali juga kita lihat video-video yang beredar yang seperti awal tadi gue bilang, bahwa kalau kita nontonin video-video dari media-media yang memang mungkin kita bisa percayai, karena kita bisa lihat jelas di sana dari medianya Najwa Shihab yaitu Narasi, dari medianya Ferry Irwandi, bahkan ada beberapa influencer lain yang datang langsung ke lokasi bencana di Sumatera sana, kita bisa lihat bahwa di sana ada keikutsertaan dari pihak TNI, pihak Polri, dan pihak Pemda setempat pun ada yang ikut membantu, ikut serta segala macamnya juga untuk membenahi atau untuk untuk menyelesaikan perihal bencana di Sumatera ini secara bertahap gitu. Karena kalau kita pengen sekaligus langsung seabrek-abrek selesai semuanya, kayaknya diri kita sendiri juga nggak akan mampu deh. Untuk saat ini kita jangan terlalu ada provokasi dalam tanda kutip, jangan terlalu menyombongkan diri bahwa kita yang paling ini, kita yang paling itulah segala macam. Enggak, semua harus ikut serta. Menurut gue pribadi, menurut pendapat gue pribadi, semua pihak harus ikut gotong royong, semua pihak harus ikut serta. Jadi please banget, tolong banget jangan sampai ada yang merasa bahwa kita paling di atas semuanya gitu loh. Jadi semua pihak nih harus ikut andil gitu. Nah, pendapat gue pribadi tentang pemerintah ini, kalau di awal tadi gue bilang agak kurang setuju dengan statement atau pernyataan bahwa pemerintah tidak ikut hadir dalam situasi kondisi bencana yang terjadi di Sumatera. Gue agak kurang setuju, betul. Yang pengen gue utarakan, pendapat gue pribadi adalah mungkin masih ada beberapa pihak dari pemerintah kita yang memang ya kurang baik atau belum maksimal aja gitu kerjanya. Tapi kita jangan pernah memberi statement bahwa pemerintah kita tidak hadir dalam situasi atau kondisi yang terjadi di Sumatera sana. Karena ada beberapa pihak yang ikut andil dan ikut serta gitu membantu pihak-pihak lainnya. Jadi di waktu sekarang ini yang kita butuhkan sebenarnya adalah kita harus sama-sama saling menguatkan gitu, saling memeluk antar satu sama lain. Jadi tidak ada yang merasa bahwa kita paling A, kita paling B gitu loh. Jangan. Harus semua pihak, bener deh. Harus semua pihak tuh ikut serta, ikut andil dalam hal untuk menyelesaikan perihal bencana yang terjadi di Sumatera sana. Jadi tolong banget, gue kadang sedih aja gitu loh di masa-masa yang seperti ini kok kita malah ribut atau
malah berantem tentang gua yang paling ini, gua yang paling itu gitu loh, gua yang paling bantu, gua yang paling segalanya dalam hal apapun. Jangan kayak gitu juga kali. Kita kan cuman manusia biasa gitu loh. Terkadang kita belum pernah merasakan ada di posisi tersebut saja gitu loh. Jadi kita bisa ngomong seenaknya. Jujur gue pribadi juga gue sangat-sangat sering mengkritik pemerintah, tapi gue tidak pernah mengata-ngatai pemerintah segala macam dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya ada bentuk penghinaan gitu. Mengkritik boleh saja, tapi yang harus kita kritisi adalah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, apa yang kurang dari mereka kita kritisi. Tapi kalau memang pihak dari pemerintah ada andil dalam hal sesuatu yang baik, kita harus tetap dukung dan apresiasi juga gitu loh. Kita nggak boleh jadi orang yang terlalu sombong dalam artian gimana sih pemerintah, gimana sih ini. Kan harusnya itu tugas lu. Memang tugas pemerintah, betul. Gua mengakui bahwa terjadinya bencana ini harus ada andil dari pihak pemerintah sangat-sangat besar, karena memang pihak pemerintah lah yang punya tools atau alat untuk membenahi, untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi sekarang gitu loh. Tapi kita jangan lupa bahwa Indonesia ini terkenal dengan gotong royong kan. Bahkan kita dari SD diajarkan untuk selalu gotong royong, untuk saling membantu satu sama lain. Dan akhirnya kan semua pihak harus ikut andil, ikut serta gitu. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus bisa berpikir dengan baik-baik gitu loh. Gue emosi juga emosi, gue kecewa iya, gue sedih iya melihat semua yang terjadi saat ini. Tapi dalam diri gue juga gue harus mikir bahwa gue harus cari info yang betul-betul valid untuk kita konsumsi. Karena di era sosial media sekarang benar-benar sangat-sangat sulit kita membedakan hal yang benar, yang hoax atau seperti apapun gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga sebagai masyarakat untuk mencari tahu terlebih dahulu sebelum kita memberikan statement apapun. Jadi sekali lagi gue cuma minta tolong ke semua pihak, baik masyarakat, baik pemerintah, kita harus sama-sama saling gotong royong, ikut andil, ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan bencana yang terjadi di Sumatera sana. Dan mungkin untuk pihak pemerintah juga, kalau ada masyarakat yang agak keras atau bahkan keras sekali untuk mengkritik kalian sebagai pemerintah, tolong jangan ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang memang menyampaikan aspirasi atau menyampaikan kritiknya. Anggap saja itu sebagai bentuk kita sebagai pemerintah untuk introspeksi dalam menjadi lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Toh kalau kita menjadi lebih baik, itu juga poin plus untuk kalian-kalian juga kan sebagai pemerintah gitu. Jadi jangan tutup hati kalian, jangan tutup diri kalian untuk menerima kritikan dari masyarakat gitu loh. Karena kalian jangan cuman menganggap masyarakat pada saat kontestasi pemilihan sebelum kalian terpilih gitu. Sekarang kalian sudah terpilih, jadi tolong dengarkan juga suara-suara masyarakat yang memang sudah memilih kalian. Jangan sampai ada statement-statement yang membuat kalian sendiri menjadi blunder gitu loh. Gue juga bingung ya, kenapa statement-statement yang keluar dari pejabat publik terkadang bahkan sering sekali membuat blunder dirinya sendiri gitu loh. Sehingga ketika masyarakat mendengar statement dari kalian sebagai pejabat publik, itu kok kayak ada yang kurang gitu loh. Kenapa beliau-beliau ini menyampaikan statement seperti ini? Kenapa beliau-beliau ini menyampaikan statement yang membuat blunder diri sendiri gitu loh? Apakah tidak ada PR training? Kalian kan sebagai pejabat publik, jadi coba kita sama-sama mengupgrade diri. Sebelum kita berstatement, sebelum kita mengeluarkan pendapat, kira-kira kalau gua ngomong seperti ini akan menyakiti hati masyarakat nggak ya? Kira-kira kalau gua mengeluarkan pendapat seperti ini di media sosial, apakah benar ataukah salah? Jadi coba difikirkan baik-baik juga.
Karena kan kalian sebagai pejabat publik, yang mana pasti sudah kita lihat ketika kalian mengeluarkan statement. Jadi tolong sekali lagi berhati-hati dalam mengeluarkan statement, karena sejauh ini yang gue lihat yang membuat masyarakat pada akhirnya semakin marah, semakin emosi, semakin kecewa, semakin sedih adalah karena statement-statement yang kalian keluarkan gitu loh. Jadi coba kita sama-sama perbaiki diri dari pihak pemerintah, dari pihak masyarakat pun, kita sama-sama mengupgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi tiap harinya. Satu lagi pesan dan doa harapan gua adalah semoga kondisi yang terjadi di Sumatera bisa cepat terpulihkan dengan baik dan maksimal pastinya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera juga diberikan selalu kesehatan dan kekuatan baik fisik ataupun mental. Yakinlah bahwa kami semua satu Indonesia memang selalu mendukung, selalu mendoakan kalian yang sedang mengalami musibah atau bencana di sana. Jangan pernah ada statement-statement yang akan merugikan diri kalian sendiri. Untuk pemerintah, untuk masyarakat, siapapun gitu. Sekali lagi, gue membuat video ini pun karena gue resah gitu dengan sejauh ini. Jadi harapan gue untuk gue pribadi juga gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi tiap harinya. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa mendapatkan atensi yang baik dan hasilnya juga mungkin akan baik. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir tadi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.